Oke, perkenalan, nama saya Alif Almuzani Marsaf. Saya adalah anak SMA biasa dari sekolah-sekolah pada umumnya. Ya, lebih tepatnya saya sekolahnya di negeri ya, bukan di swasta. Oh ya, di sini saya juga menceritakan kalau perbedaan negeri dan swasta itu tidak ada bedanya ya, sama-sama pendidikan yang jelas. Dan juga menurut saya di sini adalah sekolah negeri ataupun swasta itu sama-sama bagus, tergantung kepada muridnya siapa yang bisa berkembang. Dan menurut saya pribadi adalah sekolah adalah tempat untuk kita berkembang dan berkreasi serta mengimprovisasi diri kita sendiri. Dan saya pribadi, sekolah dimanapun tempat saya berada, saya bakal tetap kreasi dengan cara saya sendiri. Terutama adalah poin-poin pertama yang akan saya bahas di sini adalah sekolah online cuy. Nah jadi gue nih udah sekolah online sejak dari kelas 9 ya kan. Gue tuh SMA masuk itu belum ada masuk dari sekolah ya cuy ya. Jadi kelas 9 itu udah mau semester 2 awal gitu, bulan-bulan Maret itu udah mulai online. Nah di sini tuh banyak banget perbedaan yang harus kita sendiri bisa beradaptasi di lingkungan sekolah yang baru cuy. Terutama karena lingkungan sekolah sekarang adalah online cuy. Awalnya saya pribadi sangat senang karena bisa libur sekolah. Mungkin bukan cuma saya, tapi semua murid-murid di Indonesia mungkin sangat menginginkan yang namanya libur. Tapi belakangan saya lebih sadar kepada diri saya kalau saya tidak sekolah secara offline ataupun dengan saya tidak belajar dengan diri saya sendiri, saya bakal hancur juga cuy. Nah jadi di sini saya akan memberitahu beberapa poin-poin yang dianggap oleh anak sekolah itu benar-benar kurang efektif cuy. Bahkan bukan cuma untuk di anak-anak SMA atau SMP, tapi bagi orang tua juga ini kurang efektif cuy. Oh ya, pertama-tama video saya ini di sini tidak bermaksud sebagai apa-apa. Di sini cuma saya bercerita apa pengalaman saya secara lama sekolah online yang benar-benar asli dari diri saya sendiri cuy. Jadi poin-poin pertama itu adalah sekolah online itu capek cuy. Nah jadi di sekolah gue tuh ada setiap harinya 3 atau 4 mata pelajaran yang masuk. Nah jadi tuh setiap pelajarannya itu waktunya terlalu cepet cuy. Jadi kadang-kadang tugasnya ada yang dikasih beranak-anak banyak itu. Nah itu harus diselesaikan hari itu juga. Nah jadi kadang tugasnya itu bertumpuk gitu ya kan cuy. Jadi biasanya tuh tugas-tugasnya itu terselesaikannya besok atau enggak beberapa hari kemudian cuy. Nah ditambah juga ada guru-guru yang kadang minta murid-muridnya untuk buat ini itu. Nah itu sih menurut gue pribadi itu sangat susah ya cuy. Nah poin kedua adalah kurangnya sosialisasi. Saya pribadi, saya anak SMA. Saya sekarang ini udah mau naik kelas 2 SMA. Dan saya udah sekolah online dari kelas 9 SMP cuy. Nah mungkin di sosialisasi berkomunikasi antara anak murid dengan anak murid itu sangat berbeda cuy. Apalagi terutama di SMP dan SMA. Terutama di SMP kita tuh masih bandel-bandel atau dengan tanda kutip masih remaja dari kanak-kanak yang baru beranjak dewasa cuy. Nah kalau menurut saya pribadi di SMA ini sudah mulai mencari titik-titik dewasanya cuy. Nah ini yang sering saya rasakan ketika saya bertemu dengan teman-teman saya yang di SMA tuh komunikasi antar kami tuh lumayan susah cuy. Terutama komunikasi antara anak murid satu dengan anak murid satu itu masih persis banget dengan SMP cuy. Dan bahkan kalau gue sendiri ketemu dengan kawan-kawan SMP gue itu tuh gak ada bedanya cuy. Jadi cara komunikasi kita sama kawan SMA kita tuh sama cuy, gak ada perkembangan gitu ya kan. Nah terus selanjutnya adalah soal tugas cuy. Anak murid di SMP dan di SMA itu cenderungnya masih labil cuy. Apalagi kalau dikasih HP oleh orang tuanya dibebasin gitu ya kan. Ini tuh banyak murid-murid yang gak ngerjain tugas atau bener-bener kayak gak ngerjain sama sekali. Bahkan mereka juga kadang-kadang absennya tuh ngisinya telat ya kan cuy. Tanggal 10 ngisinya tanggal 15 cuy, gitu ya kan. Jadi poin-poin sekalian tuh sangat banyak cuy. Yang menurut aku pribadi itu sangat belum efektif untuk anak murid di murid kita cuy. Ya ada beberapa sekolah di lingkungan gua itu tuh anak SD-nya udah ada yang sekolah cuy. Tapi ya memang masih pakai baju bebas dan 3 hari sekali ya kan. Nah jadi tuh dulu tahun 2021 di Januari itu udah dibilang pemerintah hampir mau kita sekolah offline ya kan cuy. Gua udah seneng banget tuh cuy. Gua kira kan bakalan jadi sekolah offline beneran ya kan. Nah apalagi terutama yang seangkatan nama gue nih kan, angkatan Stambuk 23. Nah itu pasti merasakan kehilangan masa-masa SMA cuy. Apalagi kalau kata kakak-kakak atau abang-abangan kelas kita sering ngebilang kalau kelas 10 itu masa-masa paling enaknya cuy, kelas 10 dan kelas 12. Jadi balik lagi ke poin yang sebelumnya tentang komunikasi atau sosialisasi antar murid. Nah jadi gue tuh ngikut OSIS ya kan cuy. Jadi tuh masih kayak pra LDK nya gitu, latihan dasar kepemimpinan. Jadi tuh kita nih kayak ngumpul di satu tempat, senior dan kami itu beda banget cuy cara komunikasinya. Mereka cara komunikasinya sudah lumayan dewasa dan lumayan intelek ya kan cuy.
Nah kita ini yang baru masuk, apalagi dari SMP yang sama sekali belum menginjak bangku SMA cuy. Bangku SMA nya bangku SMA rumah ya kan. Cara komunikasi kita juga jadi kurang cuy. Apalagi dengan waktunya nanti insya Allah di bulan 6 tahun 2021 atau nanti pas gua udah kelas 11 itu katanya bakal sekolah cuy. Nah sekolah itu dilaksanakan secara offline tapi belum efektif cuy, katanya masih 3 hari atau 4 hari sekali gitu deh. Nah itu juga katanya beberapa bulan awal katanya kantin ditutup dan banyak prokes yang bener-bener masih ketat banget ya cuy. Nggak jadi permasalahan deh. Yang penting tuh menurut saya komunikasi antar murid dengan murid itu bisa lebih berkembang cuy. Apalagi di zaman sekarang komunikasi itu sangat penting ya, terutama di media sosial ataupun komunikasi secara langsung gitu. Nah komunikasi yang gue bilang di sini bukan cuma berdasarkan dari offline atau murid ke murid, tapi juga komunikasi secara media sosial cuy. Tahu belakangan ini banyak banget anak-anak atau bocah-bocah yang masih kecil banyak banget berkomentar di media sosial nggak pakai pikiran cuy. Alhasil membuat kericuhan sana sini atau banyak yang pihak yang dirugikan. Ada juga yang tersinggung cuy, sampai banyak yang diciduk-ciduk, banyak yang dicari-cari ya kan cuy. Poin satunya lagi juga gue mau bilang kalau sekolah online itu juga menurut gue kurang efektif cuy, karena kita tuh di rumah, kita tuh duduk pagi-pagi, kita tuh belum mandi, jadi kita tuh gak ada semangatnya cuy. Kalau sekolah offline kayak dulu, gue tuh bangun pagi, mandi, dan itu bener-bener ada niat untuk sekolah cuy, semangat. Nah sejak sekolah online, gue tuh bangun gak mandi, duduk sambil nunggu gurunya ngasih tugas, gue tuh kadang main HP cuy. Bukan gue sendiri aja, dan gue juga yakin semuanya juga pasti kayak gitu, terutama anak-anak SMA atau SMP yang udah dikasih handphone oleh orang tuanya secara bebas cuy. Nah mungkin kalau anak-anak SD belum banyak yang dikasih handphone secara bebas ya kan cuy, terutama untuk anak SMP dan anak SMA aja cuy. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh waktu-waktu belajarnya tuh memang kadang-kadang di main HP cuy, sembari nunggu gurunya ngirim tugas ataupun ngirim video ya kan cuy. Nah nggak menutup kemungkinan juga banyak juga teman-teman gua pribadi yang benar-benar sekolah tuh udah kayak ala udah nggak usah, nggak ada sekolah nggak apa-apa gitu ya kan. Nah ini bahaya banget cuy. Pendidikan itu sangat penting di Indonesia. Untuk mencapai Indonesia yang maju atau negara yang maju, butuh yang berperan di pendidikan cuy. Sukses sendiri menurut gue pribadi itu bukan hanya dari pelajaran cuy, tapi bagaimana kita bisa berkembang di lingkungan kita sendiri dan kita tuh bisa memakai 100% pikiran kita tuh untuk bertahan cuy. Gue juga sering dengar pelajaran sekolah tuh gak banyak dipakai untuk masa depan nanti cuy. Bener, tapi menurut gue pribadi pendidikan itu tetap penting cuy. Saran gue, insya Allah nanti bulan 6 tahun 2021 itu sekolahnya udah offline cuy. Nah semoga aja ya kan sekolahnya itu benar-benar terjadi cuy. Jadi komunikasi antara murid dengan murid itu bisa dibangun lagi dari nol cuy. Terutama yang seumuran gue gini ya kan. Seumuran gue gini kan SMP kan belum ada nginjak bangku SMA cuy. Misalnya gue atau teman-teman gue selesai dari pra LDK-nya OSIS, otomatis gue tuh dan teman-teman gue tuh bahkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada adik-adik kan cuy, termasuk gawat cuy. Kenapa? Kita tuh sebagai kakak kan menjadi contoh cuy. Kalau komunikasi kita antar teman-teman kita aja masih kacau, gimana nanti adik-adik kita yang meniru cara komunikasi kita cuy. Di sini nggak ada yang bisa disalahin apa-apa ya kan cuy. Namanya juga pandemik cuy, yang merasakan tuh bukan cuma kita, tapi itu seluruh dunia cuy. Kalau dipaksakan untuk sekolah offline secara terpaksa, itu juga belum bisa cuy. Makanya nanti banyak seperti kayak pelajaran sekolah yang masih benar-benar harus jaga protokol kesehatan, ataupun nanti di sekolah banyak anak-anak sekolah yang benar-benar mainnya tuh nggak bisa dikontrol cuy. Protokol kesehatannya juga nggak bisa dikontrol cuy. Ini juga pemerintah, gue belum ngerti gimana cara pemerintah menangani soal pendidikan di masa pandemi gini kan cuy. Harapan gue tuh semoga sekolah online tuh segera berakhir cuy, dan kita tuh segera sekolah offline lagi ya cuy. Dan gue juga salut pada pemerintah yang sangat antusias dengan pendidikan di Indonesia. Mereka yang membantu kita tuh untuk sekolah offline lagi cuy. Seperti bulan Januari 2021 kemarin, itu juga mereka sudah berusaha untuk bisa membuka sekolah secara offline lagi cuy. Cuma memang karena waktunya belum memungkinkan dan memang pandemik ini masih sangat luas cuy. Nah, semoga harapannya di bulan 6 tahun 2021 sekolah bisa dibuka secara offline, sehingga anak-anak murid dapat berkomunikasi antara murid dengan murid, personal dengan personal, itu secara lebih baik cuy. Dan juga nggak lupa untuk pendidikannya juga nggak bakal ketinggalan ya kan cuy. Terutama juga untuk anak-anak yang sering main HP atau pas di jam pelajaran itu tuh bisa dikontrol lagi cuy, karena kan kita ada di lingkungan sekolah,
ada gurunya cuy. Nah, oke, mungkin segitu aja dari gua. Semoga nanti kita tahun 2021 bulan 6 ini bakal jadi sekolah offline ya kan cuy. Memang beneran jadi, itu udah bener-bener bagus cuy. Memang beneran bisa di bulan 6 tahun 2021 ini sekolah secara offline. Berarti pemerintah sudah memperhitungkan bagaimana caranya untuk mengantisipasi anak murid terhadap pandemik ini cuy. Pesan gue juga tetap menjaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau memang belum penting-penting amat, terutama anak-anak SMA nih banyak yang nongkrong-nongkrong. Saran gue tuh jangan dulu deh, ntar kalau kena, yang kena bukan cuma lu, tapi bapak lu, mama lu, sekeluarga, serumah lu, semuanya kena cuy. Juga menurut gue pribadi, kalau yang namanya nongkrong tuh masih bisa diundur cuy. Mungkin beberapa dari kalian bakal bilang kalau karena gue bahas soal komunikasi, itu nongkrong tuh pasti sangat berpengaruh ya kan cuy. Bener cuy, berpengaruh. Tapi ini juga masalahnya karena masih pandemik cuy. Mungkin kalau memang belum bisa diberhentikan, setidaknya dikurangin aja ya cuy. Itu saran dari gue aja cuy. Segitu aja dulu video gue untuk kali ini. Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dijaga keimanannya, kesehatannya, dan dijauhkan dari mara bahaya cuy. Dan mari kita doakan sama-sama semoga di tahun 2021 tuh beneran jadi sekolah offline ya kan cuy. Harapannya agar pandemi ini segera berakhir juga ya. Oke, sampai segini aja dulu video gua kali ini. Sampai jumpa di lain kali lagi. Jangan lupa subscribe. Kalau lo mau kenal gua, follow Instagram gua di pojok sini. Nah, segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe cuy.